Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak. Oh iya boleh. Sebelumnya kita ada tugas wawancara untuk prokoaktif dan prokopasif. Kakaknya ada yang prokoaktif dan pasif nggak? Kalau aku sih nggak ngerokok, jadi pasif lah. Oh ngerokok Kak. Oke, boleh minta waktunya sebentar nggak Kak buat wawancara? Iya boleh. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Kalau aku Joni Elino. Oh Denny. Kita mulai dari yang pasifnya dulu ya. Oh iya boleh. Kakak kan termasuk perokok pasif ya. Itu kan maksudnya kan kayak nggak ngerokok. Betul. Terus kalau misal kakaknya tinggal di lingkungan yang prokoaktif, apa selama ini kakak terkena dampak dari penggunaan prokoaktif gitu? Kalau menurut saya ya, kalau bagi saya sih nggak terlalu lah. Cuman kalau terlalu sering dihirup asapnya itu akan menimbulkan batuk batuk. Udah gitu aja. Itu menurut saya aja ya. Mungkin bagi orang tuh ada penyakit lain yang akan mengakibatkan menghirup rokok. Jadi pasti beda-beda lah pendapatnya bagaimana. Itu menurut saya aja ya. Terus selama ini kakak tergiur nggak buat mencoba rokok? Kalau saya sih karena sering lihat orang-orang rokok itu masuk rumah sakit. Nah, apalagi penyakitnya tuh pasti paru-parunya hitam, rongkongannya bolong. Jadi saya nggak bakal pernah nyobain lah. Takut gitu merasanya. Gitu. Jadi nggak bakal tergiur lah. Gitu. Terus biasanya nih ya kalau ada teman kakak yang ngerokok di samping kakak nih, terus respon kakak kayak gimana? Ya biasa aja sih. Paling saya bilang jangan terlalu banyak-banyak rokok, ntar ada akibatnya. Ini kayak dia nih ngerokok banyak banget gitu kan. Saya bilangin jangan terlalu banyak gitu kan, nggak bagus juga buat kesehatan. Iya. Udah sih paling itu aja. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kakak nih yang prokoaktif. Iya. Sejak kapan sih kakak itu mulai ngerokok? Terus apa yang menjadi alasan kakak yang bisa menjadi perokok aktif? Aku sih dari SMP ya, mau masuk SMK itu awalnya juga coba-coba aja dikasih teman gitu, tapi lama-lama kayak kecanduan gitu. Berarti sampai sekarang kecanduannya itu? Iya sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus yang selanjutnya nih, kan kakak ngerokok ya. Kakak pasti paham dong kalau misalnya merokok dalam jangka panjang itu pasti ada efeknya kayak penyakit gitu. Iya. Kakak tuh nggak takut tuh ke depannya tuh bakal kayak gimana? Sebenarnya takut sih ya, cuman gimana ya, udah kecanduan aja sih sebenarnya mah. Kecanduan ya. Iya. Udah susah lepas lah. Iya. Itu udah terbiasa ngerokok. Oke, dan yang terakhir nih kak, Iya. apa saja sih kandungan di dalam rokok yang bikin orang-orang atau kakak ini jadi kecanduan atau ketagihan? Kandungannya sih ya, yang bikin kecanduan sebenarnya dari nikotin sih. Nikotin tuh kan ada zat aditif gitu, rasanya juga manis, ada tambahan gula juga gitu. Itu buat saya jadi kecanduan gitu, karena enak aja rasanya. Berarti kena manisnya itu? Iya. Oke. Oke, makasih kak jawabannya. Sama-sama Kak. Gimana? Halo semuanya, selamat datang di video podcast kali ini yang akan membahas tentang penggunaan rokok aktif dan pasif secara perspektif langsung. Perkenalkan, gue Lana di sini sebagai host. Di podcast kali ini cuma ngobrol-ngobrol santai dan gue nggak sendiri. Di sini ada dua teman gue, ada Kakak sebagai perokok pasif dan ada Rul sebagai perokok aktif. Halo guys. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik sih, tapi sebelumnya gue mau ngucapin thank you ya udah diundang ke video podcast. Gue juga terima kasih sudah mau datang sebagai narasumber di podcast ini. Gimana perkuliahan lu sekarang? Aduh, jujur nggak ya? NKWK gue sih sama digeber lebih tepatnya. Kalau lu? Udah bisa lah, tapi walaupun ada pusing otaknya. Tapi kendal? Alhamdulillah. Curang. Gimana? Kalau nggak lu ada masalah gitu? Tak masalah sih, tapi ketua buatnya aja nih, dia kemarin hobi banget cosplay. Jadi nggak, tugas gua tuh di kelompok dia ya
udah kepegang, tapi masih bisa diperbaiki sih harusnya. Tapi untuk itu aman lah ya. Sebelum mulai pertanyaannya, gue mau nanya nih ke kalian berdua. Apa sih faktor penyebab utama yang bikin orang itu tergiur buat melakukan rokok? Menurut gue ya, orang itu tuh jadi ada ketertarikan sama si rokok ini atau si jenis rokok ya. Jadi dia karena mungkin mau ngelihat orang merokok nih, jadi menurut dia tuh enak. Oh, ada rasa Ketertarikan sendiri dia kayak, oh gue keren. Padahal mereka belum tahu aja akibatnya. Jadi yang lu maksud itu cuma karena rasa pengen Taunya aja ikut-ikutan, nah, tahu-taunya ikut-ikutan. juga. Dia nggak tahu efek samping dari merokok tuh apa aja sih. Untuk lu gimana? Untuk awal mula merokok ya, Ya rasa tergiur. jujurnya pas gua SMP sih itu juga pengaruh dari teman. Aku penasaran mau coba lah merokok, tapi kelamaan ketagihan gua. Gue merokok untuk buat ngisi kegabutan gua dan untuk menghilangkan stres gua, tapi malah kecanduan gua. Tapi lu nggak ada masalah internal, Nggak ada gua. cuma Gua kecanduan aja. kecanduan. Temen Ikut penasaran gitu. Lu cuman pengen ikut-ikutan aja. Ada apa namanya, kan ada beberapa orang yang punya faktor penyebab, kayak ada masalah dari keluarganya. biasanya atau- gitu. Tapi lu nggak ya? Kalau bilang Keren-keren aja berarti. Gue mau nanya nih ke Raka nih sebagai tokoh pasif ya. Lu udah kena dampaknya belum? Atau mungkin udah pernah ngalamin gitu? Udah tahu gitu? Untuk dampak sih mungkin dari lingkungan kali ya, lingkungan sekitar rumah gua. Nah, gua ambil contoh bapak gua deh. Iya. Bapak gua tuh kan perokok ya. Ya. Jadi kalau dia merokok tuh kadang asapnya kehirup sama gue yang pasif ini. Iya. Jadi ya mungkin gue cuma ngerasain batuk-batuk ya, sama sesek sih enggak. Cuma kadang ya asapnya itu emang mengganggu ke saluran pernapasan gue aja sih. Kadang nempel di baju juga. Kalau di lingkungan kampus ya banyak. Buset. Diem lah. Sunut tuh tadi celana bolong aja. Di kampus ya ada beberapa, tapi nggak terlalu parah karena emang udah nyebar mungkin di lingkungannya juga luas. Kalau di rumah ya lebih sering batuk-batuk gitu. Karena emang bapak gue juga. Tapi pernah sempet ada nggak sih ibu lu suruh bapak lu berhenti buat merokok? Enggak sih, itu bapak guanya aja yang butuh kesadaran kali ya. Mama gua mah enggak. Enggak, Dia enggak. Bukan aja. Nggak terlalu bikin gua makin batuk-batuk ya, oke aja deh. Udah tua juga paling dia simpel sih bagus. Ini gue punya pertanyaan untuk lu. Pernah nggak sih lu ngalamin dampak dari akibat lu mulai merokok? ya dampaknya sih pas bangun tidur tuh rasa sesak napas, batuk-batuk, Ya. terus merasa gampang capek gitu dan lelah kalau naik tangga atau saat lagi olahraga. Tapi enggak sesak loh. Hah? Sesak juga. Sesak juga kalau Pagi-pagi? lagi enggak, pagi-pagi sesak dikit. Setelah gue minum air putih, alhamdulillah udah enggak. Tapi batuk ada nggak? Gejala batuk? Nggak ada. Barusan batuk. Batuk keselak tadi. Oh, berarti ada. Ada. Berarti lu ada niatan mau berhenti merokok nggak? Belum ada sih gue. Untuk berhenti merokoknya gue susah untuk berlepas dari rokok. Itu gue udah pernah coba tapi susah. Karena udah ketergantungan. Ya udah kebiasaan. Dan gue Jatuhnya kebiasaan nih, bukan Iya. karena apa namanya? Bukan lu nggak bisa, udah kebiasaan. Kalau udah kemauan pasti harusnya bisa. kalau udah ada niat. Nah, sekarang pertanyaan buat lu, Rap. Wait. Tadi kan sempat bilang sempat sesak napas atau batuk kan, Hmm. gara-gara gejala tadi. Ya. Pernah nggak sih lu konsultasi ke dokter? Yang penyakit gue itu, alhamdulillah ya gue penyakit kayak gitu nggak pernah sih, untungnya nggak pernah sama sekali konsultasi ke dokter. Ke rumah sakit gitu nggak sampai parah kayak buat harus di rongsen kali ya. Iya. Kayak sesak nafas itu ya cuma batuk-batuk aja ringan. Konsultasi gitu.
nggak ada sih, harusnya gue cuma gitu dah. Cuman taunya aja gitu. Masih ringan batuk gue, cuma ya batuk biasa. Tapi itu menurut gue ya itu udah lumayan parah sih. Parah. Iya. Jadi mungkin buat ya ini apa namanya, mulai jauh-jauh lah dari orang yang rokok. Atau mungkin Bapak gua ini kalau di bapak lu biasanya ngerokok di ruang tamu atau di luar, di di luar teras? gitu. Kadang kalau di luar itu dia asapnya ke dalam dalam sih, karena emang Karena kecil gas aja. gitu kan ya, yang kecium ya, batuk. Tapi cuma batuk sekali 2 kali, nggak sampai beranak gua batuk kayak enggak. Apa sih yang paling parah gejalanya yang pernah lu alamin gitu menjadi perokok? Yang paling parah ya sesak nafas sih hampir ya. Apa sampai Enggak sampai enggak gitu, cuma kayak ditarik nafas gua tuh berat bawaannya, sakit sama berat? karena yang baunya itu kecium nikotin sama yang lain, jadi ya berat soalnya. Gejala itu nggak ada lain selain batuk sama itu. Nirul, dari setelah mendengar cerita si Raka, gimana sih menurut pandangan lu tentang pengaruh rokok ke orang lain? Ya gue cukup sadar sih bahwa rokok itu nggak baik buat orang lain, terutama bagi gue sendiri. Gue juga lah yang kena. Iya, bagi orang lain itu bisa dampaknya lebih bahaya banget. Lebih bahaya yang nggak ngerokok soalnya. Lagi kalau misalnya ada Kecil ya? kecil ya, bocah kecil Bapak-bapak yang atau udah tua, orang tua tuh sepuh, itu lebih bahaya banget bagi kesehatan dia. bongkek ya. Tapi lu pernah ngerasain kayak gitu? Bener sih, Enggak. Tapi lu sadar nggak? sadar gue. Kalau untuk Raka mungkin ada pesan yang pengen disampaikan ke proaktif nih, terutama yang merokok di tempat umum atau di rumah. Pesan gue ya buat yang rokok aktif tuh kurang-kurangin aja mungkin di kalau mau ngerokok gitu ya, apalagi di lingkungan luar gitu kan nggak semua orang tuh welcome sama si perokok ya. Ya, Kalaupun emang benar-benar nggak ke Bandung lu mau rokok, alangkah baiknya lu tanya dulu ke mereka toleran dengan asap rokok enggak. Kalau emang ya bisa lu tahan dulu atau pindah. Ya, Saran gue sih dijauhin dulu sama orang yang kayak gitu, karena kan kesehatan orang itu beda-beda ya. udah, ya, udah. Jadi nggak semuanya bisa disamain sama apa yang lu ngerasain ngerokok itu kalau lu kuat. Karena gue mungkin gue nggak ngerokok, ngerasain gue takutnya kenapa-napa lebih dari lu. Jadi ya bisa dikurang-kurangin lah rokoknya kalau itu. Mengganggu lu juga apalagi yang nggak ngerokok. Stay care aja. Kira-kira ada nggak sih langkah-langkah pertama yang bisa lo ambil untuk mengurangi dampak rokok ke orang lain, bro? dampaknya sih terutama untuk merokok jangan di tempat umum. Boleh sih tempat umum, tapi cari area terbuka gitu, jangan di dalam rumah, jangan Diselingin sama aktivitas sih. aktivitas. Walaupun lu juga apa bisa mentolerir lingkungan ya, Iya. tapi saran gua lebih baik lu juga ngelakuin aktivitas yang lebih bermanfaat. Lu pun emang ngap nih suka tarik nafasnya pendek atau berat, lu usahain lari pagi atau jogging lah, biar juga lu meminimalisir saluran pernapasan lu juga biar nggak terlalu Tapi berat. nggak cuma olahraga doang, rokoknya juga harus Kurang-kurangin ya, lu sehari Cari, berapa bungkus udah batang? gue sih gue kurang-kurangin sekarang. Sebelum masih kencang-kencangnya nih, Sebelum yang gue pas SMK ya, sebungkus. sehari sebungkus. Iya. Buset. Itu gue kurang-kurangin sekarang 6, Tapi kuat? 5, kuat, 4, 3, lama habis nanti. Lu ngerasa ngap itu pas sebungkus atau Ngap. tapi pernah ke dokter konsultasi? Belum pernah sih. Oh, karena dari lu ngap gitu lu belajar ngurang-ngurangin Iya sekarang. benar. Jadi udah mulai inilah tahu gejala-gejalanya. Iya, akibat bagus dong. rokok. Sebelum gue tutup, ada pesan-pesan nggak buat Luka atau Rul ke penonton? Mungkin ke Rul dulu kali ya yang Iya. rokok. Sesen ke yang lain gimana? Gua sebaiknya sih jangan sampai pernah nyobain rokok, nanti jadi kecanduan. Bisa berhentinya. Oh, karena ada zat Zat ini ya. nikotin. Ini apa rasa keingin tahuannya besar Tahuan gitu. besar. Jadi Tagihan. Bagian terus jadi kecanduan. Berhentilah merokok, kurang-kurangin. Kalau niat mah pasti bisa. Lu juga Iya. harus bisa kalau itu.
Bro Kakak gimana? Gue ya pesan-pesan gue kurang lebih sama kayak Arul, cuma ini karena gue sebagai provokasif, gue pesan-pesan buat provokasif ya, lu alangkah baiknya bertanya aja deh sama yang mau ngerokok nih, bang kalau misalkan rokoknya ditahan lu bisa nggak, karena gue nggak tolerin sama rokok lu, nggak apa-apa kayak gitu nanya kayak lain, karena lu juga peduli ke dia sama ke diri sendiri juga, takutnya ya dirinya kena dampaknya dan dia juga makin nggak sadar sama lingkungan sekitar ya, jadi sama-sama peduli lah buat semuanya. Nah, cuma untuk diri sendiri doang ya, jadinya Ya, egois. takutnya lu lagi ngerokok seleb kan mati nggak enak. Siapa yang mau ngubur? Nah, berapa meter? Kilometer Ya udah, itu lu tahu. Lu bisa dikubur di belakang kalau mau. Kan gua kagak ngerokok. Lu Jadi siapa yang mau ngangkat? Ada itu damkar. Damkar itu. Oke. Ya, pesan gua itu aja sih. Oke, terima kasih banyak untuk Rul dan Raka yang sudah memberikan pengalaman, Thank you juga. pemahaman dan juga Gua minum dulu beda. boleh. Stop dari tadi gua udah minum nih. Asem. Ngomong panjang kali lebar kagak minum. Telat kali yang ada udah mau Oh, iya. tutup baru minum. Aduh. Ini yang belakang layar minum jangan bengat apa cengar-cengir dong lu. Oh, udah. Mau minum silakan. Minum baji. Pokoknya gue thank you banget udah lu berdua udah mau berbagi pengalaman dan juga pandangan. Mungkin juga udah diundang ke podcast ini ya. Ya, gua juga makasih juga sama lu udah diundang. Ya, Moga-moga nilai gua di podcast alhamdulillah ya Allah di kelompok ya apa? pengennya sih A ya Pak. A plus Ya, dah A. paling ini. Dan emang ini yang capek bukan kita doang, ada Semuanya. kru-kru di belakang layar nih ya. Semoga obrolan kita bisa jadi pelajaran Amin, buat amin, dan baik buat para perokok aktif maupun pasif. Oke, sampai sini dulu video podcast hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga selalu peduli lingkungan sekitar. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya sebagai host di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.